hancurkan Tuhan Yesus segala setan, iblis, penyakit, amarah, kutuk maut, kecelakaan, kematian. Roh-roh yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, roh pemberontakan Tuhan Yesus, tenangkan remaja, apapun itu Tuhan Yesus yang mencoba mencuri firman-Mu Tuhan, yang mencoba mencuri damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus dari tempat ini Tuhan, dari hati kami Tuhan Yesus. Kami ikat, tolak, patah, hancurkan itu semuanya Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau kan berkenan hadir Tuhan Yesus di dalam ibadah kami hari ini Tuhan Yesus.
syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Masih ada sukacita saudara? Amin. Kurang keras. Masih ada sukacita? Amin. Masih telah bangkit berdiri, kita akan pujian segala puji syukur.
persembahan ini agar bisa menjadi asal berupaya kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doa persembahannya. Yang bertugas untuk menyadarkan kantong persembahan saya persilakan. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Berkati
Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami Tuhan Yesus telinga yang untuk mendengar ya Bapa, mendengar setiap firman-Mu yang ditaburkan, dan berikanlah kepada kami Tuhan hati ya Bapa yang siap untuk ditabur dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Bapa, kami siap sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Nama Tuhan, saya akan Shalom semuanya. Kok lemah lembut sekali. Sekali lagi ya. Shalom. Puji Tuhan ya. Jadi anak muda itu harus semangat ya. Kalau bilang shalom, shalom gitu loh ya. Jadi semangat. Ya karena apa? Kita masih muda ya. Walaupun tante sudah hampir 50 tapi merasa masih muda ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan baca firman Tuhan. Kita akan buka ya, oke, firman Tuhan pada malam hari ini dikasih judul yaitu Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Ya, kita mau simak apa sih Tuhan mau berbicara apa kepada kita semua pada malam hari ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4a. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4a. Kemudian nanti kita akan loncat, yaitu kita ambil ayat yang ke-8 ya. Oke, sudah ketemu semuanya? Amin. Oke, puji Tuhan. Saya akan bacakan yaitu Kisah Para Rasul 1:4a. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya, ya, yaitu atau menyuruh boleh memerintah ya. Jadi perintah Tuhan Yesus apa saudara, yaitu melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem ya. Di sini disuruh tidak boleh atau dilarang meninggalkan Yerusalem dan disuruh menunggu, suruh tinggal dulu di Yerusalem yaitu untuk menantikan janji Bapa. Sekarang yang menjadi perhatian yang perlu kita perhatikan di sini, kenapa Tuhan Yesus itu kok menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dulu. Jadi mereka tidak diizinkan untuk keluar Yerusalem sebelum Roh Kudus itu diturunkan. Nah, ini menjadi perhatian kita ya saudara ya. Sekarang sebelum ini kita mengarah ke sini, coba kita melihat ke belakang. Ada kisah murid Tuhan Yesus ya. Pada saat Tuhan Yesus itu mengalami suatu penganiayaan ya. Waktu itu kan Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, Taman Getsemani. Nah, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi sama murid-muridnya? Yang terjadi sama murid-muridnya pada saat itu adalah karena gurunya ditangkap, kocar-kacir semuanya. Semuanya ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana. Jadi kebingungan. Jadi kalau pimpinannya waktu itu gurunya ditangkap, bukan ikut tetapi ketakutan. Karena apa? Namanya pada saat itu imam-imam kepala, kemudian prajurit-prajurit juga sangat banyak ya. Jadi ketakutan mereka. Nah, ada yang mengikutinya. Siapa? Yaitu Petrus. Dia mengikuti dari kejauhan. Apa yang dilakukan Petrus? Dia tuh memantau gurunya. Gimana nih guru ini? Ternyata gurunya di situ dihajarnya, dipukulnya. Pada saat itu Petrus ini karena memantau dari jauh, melihat dari kejauhan, masih ada orang yang di sekitar situ. Ada yang mengatakan demikian, bukankah dia ini salah satu dari saudaranya? Lalu apa jawab Petrus? Petrus mengatakan, bukan. Aku tidak kenal dia. Pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan seperti itu ya, kemudian yang dilakukan Petrus adalah menyangkalnya. Kenapa saudara Petrus menyangkal?
Yerusalem dan suruh tetap tinggal di Yerusalem sampai terpenuhinya janji Bapa kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa, Tuhan Yesus itu meminta kepada Bapa supaya pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga itu ada rohnya Tuhan yang dicurahkan kepada murid-muridnya tadi. Tujuannya apa? Supaya Roh Kudus itu kalau tinggal di dalam murid-muridnya tadi, ya dia pasti jawabannya Tuhan Yesus ya. Nah jadi murid-muridnya ini ada kekuatan karena Roh Kudus itulah yang akan menguatkan, yang akan memampukan mereka untuk mengabarkan Injil. Mereka akan menjadi saksi kalau Roh Kudus itu turun atas mereka. Makanya Tuhan Yesus melarang keras mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Jadi harus tetap tinggal di Yerusalem dan menunggu janji itu sampai terpenuhi. Demikian dengan kita saudaranya. Jadi apa yang Tuhan katakan untuk kita saat ini, Tuhan juga mau supaya kita tetap tinggal di sini, di bukit Sion ini. Tunggu, ya kita disuruh menunggu dan bahkan saat ini kita disuruh meminta apa itu Roh Kudus. Ya, sekarang kita loncat ke yang ke-8, ayat ke-8. Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini tujuan kenapa Tuhan Yesus itu melarang murid-muridnya sebelum pencurahan Roh Kudus. Ya, tujuannya itu ya saudara ya. Karena kalau tanpa Roh Kudus, murid-muridnya ini tidak akan pernah bisa memberitakan Injil, tidak akan pernah bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Tidak ada roh yang menolongnya ini tadi. Kalau ada Roh Kudus, berarti ada penolong. Nah, jadi saudara, Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus adalah roh penolong atau lebih jelasnya itu ya, Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang ketiga. Yang pertama adalah Bapa, kemudian Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang beserta dengan kita pada saat itu masih Tuhan Yesus masih sebagai manusia. Kemudian Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya. Kemudian saudara kita buka kembali di dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14, kemudian ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Kemudian yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi ini ya, ini diperjelas lagi di sini bahwa tujuan Tuhan supaya menunggu, ya, tetap tinggal, itu tujuannya adalah supaya murid-muridnya itu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Jadi sampai Tuhan Yesus itu bilang gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu sampai ditekankan segitunya sama Tuhan Yesus. Jadi ini kepada murid-muridnya ya, kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu itu akan mengikuti apa yang kuperintahkan. Makanya murid-muridnya, karena murid-muridnya itu mengasihi Tuhan Yesus, nurut sama Tuhan Yesus. Ya, jadi murid-muridnya ini tidak meninggalkan Yerusalem, dia tetap tinggal di Yerusalem sampai terpenuhinya janji Bapa, yaitu Roh Kudus tadi, yaitu Roh penolong atau Roh kebenaran. Ya. Oke saudara, kemudian kita buka lagi di dalam Efesus 5.
bersaksinya Tuhan Yesus itu gini. Kita ini bersaksi tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya nih ya di sekolah, ini kan kadang-kadang masih sekolah ya, yang sudah ada yang lulus, ada yang kuliah, tapi kadang-kadang pelajar di sini ya. Nah, kemudian gini, misalkan nih salah satu contoh aja yang kecil, misalkan nih ya, pada saat kita sakit, nah pada saat kita sakit, kemudian kita didoakan sembuh, ya didoakan sembuh. Kemudian kita itu bercerita kepada teman kita, biasanya sohib ya. Biasanya kalau kita ketemu sohib itu biasanya ngobrol loh. Nah biasanya kan cerita-cerita apa yang kita alami. Misalnya gini, misalnya saya ketemu sama si Hana, Hana, aku kemarin itu sakit. Misalnya seperti itu, biasanya kan cara-cara kayak gitu. Aku kemarin itu sakit loh, tapi pada saat aku sakit itu didoakan oleh Pak Gembala kan atau hamba-hamba Tuhan kan, itu bisa disebut namanya ya. Itu puji Tuhan sembuh, padahal cuma teman tangan dalam nama Yesus tok loh. Kok sembuh aku itu? Misalnya seperti ini bersaksi namanya. Ya, bersaksi apa yang terjadi atas hidup kita, atau kita juga bersaksi atas kehidupan kita, tingkah laku kita. Contoh misalnya ya, anak Tuhan itu sikapnya seperti apa? Satu, misalnya ramah, mudah senyum ya. Sementara senyumnya nggak kebablasan ya. Kalau senyum dari pagi ke pagi itu bahaya ya. Itu perlu tanda kutip ya. Jadi murah senyum, dan ramah, supel, baik hati. Nah, itu bisa menjadi saksi kita juga tentang di depan orang bisa melihat, oh ternyata orang Kristen itu seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Sampai tante pernah nih yang kesaksian tante ya, di tempat kerja tante yang dulu waktu masih di Korea itu, tante itu kalau bekerja punya prinsip. Prinsipnya tante begini, pekerjaan ini Tuhan yang ngasih. Jadi sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik. Jadi saya kerja dengan sungguh-sungguh. Itu dari dasar hati, tetapi tanpa saya sadari, tanpa tante sadari, itu rupanya diperhatikan oleh orang-orang pedang, orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Sampai ngomong begini, hati-hati loh sama Narsih itu, dia itu anaknya Yesus. Hati-hati jangan diajari yang gak benar. Maksudnya kerja yang gak benar ya maksudnya ya. Jadi kerja yang bohong-bohongan. Kadang-kadang kalau ada pimpinan kerjanya wah kayak kita tuh kerja sungguh-sungguh, tapi kalau pimpinannya sudah pergi, santai lagi kita. Seperti nggak seperti itu ya. Dan sampai segitunya saudara ya, tanpa disadari kalau di hati kita sudah lahir hati yang yang dibentuk untuk menjadi saksi. Di situ tanpa kita sadari kita mendapat dengan sendirinya, nggak perlu kita mereka-reka. Lakukan aja dengan segenap hati. Ya, jadi itu kesaksian tante juga ya di tempat kerja. Jadi itu luar biasa buat saya juga kaget sempat ada teman saya yang cerita sampai disebut anaknya Yesus ya, jadi anaknya Tuhan Yesus. Padahal yang ngomongnya adalah orang kedang ya, jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi saudara, kita semua bisa melakukan itu. Nah, kemudian saudaraku, untuk Roh Kudus ini ya, bagaimana sih caranya kita? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan Roh Kudus itu, atau rohnya Tuhan itu ya, atau roh kebenaran tadi? Gimana sih caranya ya? Jadi caranya saudara, yaitu dengan cara apa? Berdoa.
manusia, apalagi yang gini, apa itu yang lagunya tetap gitu ya, yang seperti itu. Saya tuh sama itu pada guru waktu itu di tempat saya perhatikan tuh, kok nggak maksudnya kok nggak ingat usia gitu. Jadi ya gayanya seperti itu, yang gini-gini tetap gitu. Nah ampun Tuhan, segitunya kalau orang sudah kecanduan dengan HP. Kalau boleh bukan ya bahasa kerennya sekarang, bahasa namanya berhala. HP itu bisa jadi berhala sebenarnya. Jadi apa? Itu sesuatu yang istimewa. Kalau pegang HP lihat game, wis gue terus. Ayo berdoa nanti dulu 5 menit. 5 menit itu 2 jam molornya. Kalau bisa, kalau main HP 2 jam, katanya baru 5 menit. Tetapi kalau disuruh berdoa, ayo berdoa 15 menit, 10 menit aja. Serasa 3 jam. Kayak disiksa gitu. Padahal berdoa itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sebenarnya menyenangkan. Karena apa? Kita tuh ngobrol sama Tuhan. Kita tuh bicara sama Tuhan. Ya. Maka dari situ saudara, kita bisa menyelidiki diri kita. Kalau dalam keseharian kita, aktivitas kita terlalu banyak HP, ya. Berapa persen jam yang kita pakai nonton HP sama 1 jam kita untuk berdoa? Perhatikan di situ. Kalau jam berdoanya 5 menit, kemudian nonton HP-nya itu sampai 2 jam, 3 jam nggak terasa, itu berarti perlu waspada. Dan itu harus waspada, berarti itu tanda tanya. Di dalam hati ini orang kudus apa bukan? Kalau orang kudus, orang pasti suka berdoa. Bahkan HP itu nanti aja. Ya, saudara ya, nanti aja. Kalau lihat ya secukupnya lah, 5 menit ke 10 menit. Kecuali kalau untuk belajar kan memang pelajaran atau untuk hal-hal yang memang penting ya. Kecuali kalau untuk game atau hiburan itu harus ada batasan, saudara. Jadi itu bisa kita selidiki seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ini ternyata kita lebih banyakkan megang HP dengan mainan hanya untuk kesenangan pribadi kita, berarti itu sudah tanda kutip. Nah, jadi kita informasi ya, kita nggak perlu nunjuk, kamu belum kudus, kamu sudah ya, aku gimana ya ini. Nah, seperti itu bertanya aja, jadi nggak usah menunjuk, koreksi diri sendiri. Ya, kita nggak perlu menunjuk orang, koreksi diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Oke? Nah, sekarang gini, tadi berdoa ya, saran kita supaya kita mendapatkan Roh Kudus. Berdoa yang seperti apa? Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yaitu berdoa yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita buka hati kita. Kalau perlu, dan ini ya sebenarnya bukan perlu lagi, tapi kalau bisa harus puasa. Ya. Puasa itu apa tuh saudara? Puasa itu adalah bentuk kesembuhan doa kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita berpuasa berarti itu doanya. Kalau orang yang berpuasa pasti berdoa. Kalau orang berdoa belum tentu berpuasa. Tetapi kalau orang berpuasa pasti berdoa. Nggak mungkin tidak. Pada saat kita puasa pasti berdoa aja berdoa. Itu pasti ya. Jadi kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri ini maksudnya saudara, kita mengakui
ini ya, yang dalam ruangan ini ya, ini Tuhan tuh punya rencana atas hidup saudara, supaya Pak, saudara ini menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan Injil di luar sana, ya. Nah, tetapi sebelum melakukan itu kita harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu, saudara. Ya, karena pada dasarnya manusia itu adalah berdosa. Ya, oke, saudaraku, perhatikan, ya, perhatikan sekali inilah tentang firman Tuhan ini. Standar anak Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan kalau di dalam kita itu ada kebenaran, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, pada dasarnya, ya, pada dasarnya kita ini sebenarnya orang berdosa. Oleh karena kebenaran, oleh karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, maka kita itu dijadikan benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara ini disebut sebagai anak-anaknya Tuhan, ya, ini masuk dalam standarnya anak Tuhan seperti apa? Yaitu diperlukan dengan Roh kebenaran atau Roh Kudus itu. Ya. Kalau kita diperlukan dengan Roh Kudus, saudara, secara otomatis hidup kita ini akan menjadi baik. Baik di mata Tuhan, iya, di mata dunia juga iya. Karena apa? Di dalam diri kita ini adanya Rohnya Tuhan atau kebenaran. Ya, jadi kebenaran atau Roh Kudus itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, ya, yang bisa memberitakan Injil. Nah, kemudian saudaraku, lalu apa sih tugasnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, lalu apa tugasnya Roh Kudus itu? Nah, jadi tugasnya adalah satu, menuntun kita untuk taat kepada Tuhan. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, kita ini akan ada suatu kekuatan, ya, atau suatu dorongan, atau kita tuh akan dituntun oleh Roh Kudus itu untuk kita taat kepada Tuhan, taat kepada kehendaknya Tuhan. Ya, itu salah satu dari tugas dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menolong, atau Roh Kudus tadi Roh menolong, ya. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengerti kehendak Tuhan ini maksudnya gini. Kehendak Tuhan dengan kehendak kita itu berbeda, ya, saudara. Contoh, salah satu contohnya tadi tentang doa, ya, tentang berdoa. Ini juga tentang doa, salah satu contohnya. Misalnya nih, tadi kalau berdoa kita biasanya fokus kepada diri kita sendiri. Contohnya misalkan nih, ini kesaksian tante lagi, ya. Jadi tante ini waktu itu SMP. Namanya teman-temannya tante ini kan banyak orang pintar, ya. Di kelasnya tante itu termasuk kelasnya orang pintar. Ya. Jadi mungkin tante ini apa ya? Tante nggak merasa pintar, mungkin ya kebetulan aja keikut gitu. Jadi tante tuh merasa temannya semuanya kok pintar-pintar. Kemudian maka banyak anaknya orang-orang yang berduit. Jadi buku tuh lengkap mereka. Sedangkan tante nggak punya buku. Buku itu kan cuma 2-3 macam aja. Itu pun menyisihkan uang saku untuk membeli itu karena apa keadaan. Nah, di situ saudara, tante setiap hari berdoa karena menyadari teman-teman tante ini semuanya pintar-pintar. Dan tante berdoa, Tuhan, aku minta ranking, gak usah ranking 1 atau ranking 2 aja, Tuhan. Pokoknya dalam ujian ini aku minta ranking 2. Tante gak berani minta ranking 1 atau menyadari diri, ya. Jadi sadar diri kalau mungkin gak bisa, ya. Sebenarnya gak boleh, tapi karena mungkin kelihatan pesaingnya seperti itu, tante minta ranking 2 aja, ranking 2 aja, Tuhan. Tante siang malam berdoa terus. Berdoa, akhirnya apa, saudara? Tercapai, karena apa? Tante punya iman
Kudus ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, seperti tadi ya yang kita bahas. Nah, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi di sini ya Roh Kudus itu ya ada kalanya saudara-saudara ya, mungkin semuanya ini pernah mengalami atau mungkin ada juga yang belum mengalami, tapi nanti pasti ada masanya mengalami ya. Jadi pada saat kita berdoa itu kita itu kayak saking sungguh-sungguhnya dalam berdoa. Kadang-kadang kita sampai kehabisan kata-kata. Ya, kadang-kadang sampai kita tuh hanya meneteskan air mata. Nah, di situ Roh Kudus yang di dalam diri kita itulah yang akan berdoa kepada Bapa yang di surga sana, saudara. Nah, jadi kita pada saat berdoa itu yang penting kita tuh sungguh-sungguh, kita penyerahan total sama Tuhan, penyerahan diri kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berserah sungguh sama Tuhan. Dan Roh Kudus itu nanti akan bekerja. Jadi Roh Kudus itu sendiri akan berbicara kepada Tuhan. Kemudian kalau saudara mungkin pernah mendengar ya, saya rasa kita semua pernah mendengar ya, pada orang berbahasa roh. Nah, berbahasa roh itu juga Roh Kudus itu juga berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan Allah atau Bapa. Ya, ya jadi ini ya tugas-tugas dari Roh Kudus ya. Ini saya ambil 3 saja ya. Yaitu menuntun kita tuh, yang menuntun kita untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, pada saat kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa berdoa, harus berdoa seperti apa, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Tapi dengan catatan kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudaraku, sekarang pertanyaannya buat saya juga buat saudara saat ini adalah, apakah saya dan saudara atau kita semua itu mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melakukan kehendaknya Tuhan. Lalu saudara, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita? Dan Tuhan kehendaki kita pada malam hari ini melalui firman Tuhannya ya, pada malam hari ini, yaitu hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Yang sudah kepenuhan Roh Kudus bagaimana? Terus minta supaya apa? Semakin dipenuhi dan sampai meluber, sampai tumpah. Akhirnya apa? Kalau Roh Kudus itu sampai meluber, maka saudara itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Roh Kudus melimpah sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang belum kepenuhan Roh Kudus? Minta. Inilah saatnya. Ya, kemarin hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah masanya kita ya saudaranya. Ayo kita dengarkan firman Tuhan ini, kita lakukan kehendaknya Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan. Kita minta kepada Tuhan bahwa kita mau minta Roh Kudus supaya apa? Hidup kita ini dipakai Tuhan. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan memakai kita. Tuhan akan menjadikan kita saksinya. Ya, saksinya di luar sana. Banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita lah yang harus menjadi saksinya. Kita beritakan Injil kepada mereka supaya apa saudara? Mereka juga sama dengan kita, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu kalau ibarat bisa dibilang itu sebagai tiketnya kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat itu baik-baik ya. Jadi untuk kita semua, untuk saya juga, bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, kita sama-sama minta Roh Kudus itu supaya apa? Kita menjadi, kita bisa memenuhi standarnya untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya Kristus. Ya, oke. Puji Tuhan buat firman hari ini. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada ketua pemuda. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan yang sudah kita berbagi
Kami minta Roh-Mu itu ada dalam setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Narsi yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati dalam keluarga bahkan dalam pelayanannya. Engkau senantiasa menyertai kehidupannya. Seluruh pelayan ibadah pada malam hari Kau memberkati mereka dengan luar biasa. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum hadir, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan mereka. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau senantiasa memperlengkapi mereka dengan talenta, dengan karunia yang berasal daripada Engkau, sehingga mereka mampu mempergunakannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Engkau menuntun kami, Engkau menibahkan kami di tempat tujuan kami dengan selamat. Segala sedang Ibu Surawaja dengan perjalanan kami bersatu hati kami Kau telah patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus saja yang ada dalam setiap kami, yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mendengarkan pengumuman seperti biasa. Ibadah hari Sabtu depan bantuan bisa dilihat di dalam grup. Kemudian iuran seragam bisa langsung setor atau dikumpulkan kepada saudari Olga sebesar 10.000 per bulan. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat malam Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.